Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 341. Di dalam formasi pedang Homengtu, perasaan krisis kematian mengikis hati Luo Chaiyun, tapi itu jauh lebih menakutkan daripada kekuatan sinar pedang terang dari 9 pembuluh darah. Ini sangat cepat. Pada saat ini, setelah Tan Yun melakukan 9 vena pembunuh dewa di formasi pedang Homengtu, cahaya pedang cemerlang yang mengandung kekuatan ruang dan waktu tampaknya mengabaikan batasan ruang dan waktu. Tidak hanya kekuatannya 3 kali lipat, tetapi juga kecepatannya. Ini telah 3 kali lipat. Beberapa saat yang lalu, cahaya pedang 9 vena yang masih 8.000 kaki di atas Luo Chaiyun, saat berikutnya, itu jatuh di atas kepalanya. Tidak siap, dia tidak bisa membuat respon sama sekali, jadi dia dipotong oleh cahaya pedang 9 vena. Tidak. Ledakan. Di tengah teriakan putus asa, memahat terdengar, dan armor senjata bangsawan kelas menengah di tubuhnya langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba di bawah cahaya pedang 9 vena. Engah. Luo Chaiyun menyemburkan darah, seperti layang-layang dengan benang putus, dan diledakkan sejauh ribuan kaki. Setelah jatuh ke tanah, Kikiau berdarah, tubuhnya terpental ke belakang ratusan kaki, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, tulang tubuh di baju besinya telah lama hancur, dan jejak darah merah mengalir keluar dari baju besi putih salju. Dia menatap Tan Yun dengan darah dan air mata, matanya berangsur-angsur redup, dan dia berkata dengan gemetar, "Kamu. Kenapa?" Ini sangat kuat. Suara terputus-putus tiba-tiba berhenti dan Luo Chaiyun mati. Pada saat yang sama, Excalibur Homengtu berada di luar. 10 kepala suku cemas dan menatap tirai pedang di panggung kehancuran. Sen Subing mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, sementara ke-9 kepala Feng Qingcheng mengkhawatirkan Luo Chaiyun. Mereka tidak peduli tentang hidup atau mati Luo Chaiyun, mereka peduli dengan konsekuensi kematian Luo Chaiyun. Bagaimanapun, hanya ada 3 dari mereka, Kang Ling dan Sen Lang. Jika dia mati, itu berarti kemungkinan membunuh Tan Yun berkurang lebih dari 30%. Semua orang yang memasang taruhan menahan napas, mengharapkan Luo Chaiyun mendapatkan 3 kali batu roh terbaik setelah membunuh Tan Yun. "Kakak, aku sangat khawatir tentang kakak iparku." Sue Ziyan menatap Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao dengan wajah pucat. "Ziyan, kamu harus percaya pada saudara iparmu." Mu Meng mengatakan itu, tetapi dari keringat yang menetes dari telapak tangannya, Anda dapat melihat kegelisahan di hatinya. Di paviliun pertama, Yuan Feng memandang 9 kepala Feng Qingcheng, dan tersenyum, "Jangan khawatir, kalian." Gadis Luo tidak hanya mengenakan baju besi dari baju besi bangsawan kelas menengah, dia juga mengambil pil kepala Gongsun, yang meningkat sebesar 30%. Kekuatan. Penatua penegak hukum ini memiliki kepercayaan pada gadis Luo. Sebelum suara Yuan Feng jatuh, dia diinterupsi oleh suara yang akrab yang tidak lagi dikenalnya. "Penegak hukum Penatua, maaf, junior belum mati, mengecewakanmu lagi." Tan Yun. Yuan Feng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Semua orang terlihat, tetapi mayat berdarah Luo Chaiyun diledakkan keluar dari medan perang dan jatuh di platform kehancuran. Melihat kematian Luo Chaiyun, ada gelombang badai di hatinya. Luo Chaiyun sudah mati. Dia hanya memasuki formasi pedang untuk sementara waktu, dan dia mati. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa baju besi yang dikenakan Luo Chaiyun adalah senjata bangsawan kelas menengah, tetapi ditutupi dengan retakan padat. Dari jejak sedalam setengah inci pada baju besi pria, dapat dilihat bahwa itu ditinggalkan oleh serangan pedang Tan Yun. Setelah keheningan singkat, kegembiraan para murid berjasa terdengar satu demi satu. Segera, kegembiraan murid dari garis berjasa diliputi oleh seruan yang luar biasa dari murid dari 9 divisi. Mungkinkah Tan Yun menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memotong armor senjata kelas menengah dengan satu pedang?
1. Tan Yun pasti menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Luo Chaiyun dalam waktu sesingkat itu? Ya Tuhan, buru-buru, ini sudah berakhir. 100.000 batu roh yang luar biasa aku bertaruh, atau itu akan kembali. Ya, tampaknya Tan Yun telah menang. 200.000 batu spiritual milik neneknya yang luar biasa, setengahnya dipinjam oleh saya dan yang lain dengan bunga tinggi. Dengan suara muridku sendiri yang tertinggal di telinga, suara Tan Yun yang percaya bahwa Tan Yun harus menang, wajah kepala suku Ji Umai jelek. Anda harus tahu bahwa yang paling sedikit dari mereka adalah bertaruh 500 juta batu roh kelas atas. Diam untuk penatua penegak hukum ini. Yu Wenfeng berteriak, kaget. Semua murid langsung terdiam. Yu Wenfeng memikirkan kematian Zhao Wanxia, seorang murid yang merupakan putra penegak hukum, dan memikirkan 10 juta batu spiritual luar biasa yang dia kalahkan dari Tan Yun setahun yang lalu, dan berpikir bahwa jika Tan Yun tidak mati hari ini, dia akan kehilangan 30 juta lagi. Paru-parunya akan meledak. Yu Wenfeng berbeda dari kepala suku lainnya. Sebagai penatua penegak hukum, ia hanya menerima gaji tetap setiap bulan. Dia tidak memiliki tambang roh. 10 juta batu roh luar biasa yang dia hilangkan setahun yang lalu adalah miliknya, dan kali ini dia masih meminjam 30 juta taruhan. Yu Wenfeng melihatnya. Murid Qimai Kangling dan murid Fumai Senlang, menemukan bahwa keduanya sedang melihat tubuh Luo Chaiyun pada tahap kehancuran. Setelah kaki mereka gemetar hebat, mereka bahkan lebih kehabisan napas. Kita tidak bisa kalah. Yu Wenfeng memandang 9 kepala Duan Changqiong dengan ekspresi cemas. Anda semua memikirkan cara, bagaimana Anda bisa membantu Kangling dan Senlang. Senlang pergi. Zhu Daosheng, kepala suku Fumai, melambaikan tangan kanannya yang kurus, dan jimat abu-abu gelap tergantung di depan Senlang. Mata keruh Zhu Daosheng mengungkapkan burung pemangsa yang tebal dan suram. Ini adalah jimat ledakan misterius kolam spiritual tingkat bangsawan tingkat rendah. Dengan wilayah Anda bisa menginspirasi jimat ini untuk mati bersama Tan Yun. Jimat ledakan misterius kolam roh bangsawan peringkat rendah, setelah diaktifkan, biksu akan menghancurkan sendiri kolam roh, dan kekuatan yang dihasilkan dan kekuatan jimat bergabung. Kekuatan penghancur sebanding dengan pukulan penuh dari orang yang kuat di jiwa suci. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di formasi pedang ilahi Hong Mengtu, mendengar suara Tantai Xuanzong. Tan Yun, jika kamu tidak bisa mengatasinya, penguasa ini juga akan memberimu senjata sihir pertahanan. Jika kamu perlu mengangguk, goyangkan kepalamu jika kamu bisa mengatasinya. Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan percaya diri, dan dia dengan tenang menatap Senlang di langit. Saudaraku, murid, ikuti perintahmu. Senlang gemetar tangannya, setelah menerima jimat peledak mendalam linci, dia berteriak, Tan Yun, aku harus mati. Senlang menukik ke bawah menuju platform kehancuran, dan ketika dia muncul 3.000 kaki di atas formasi pedang ilahi Hong Mengtu, dan hendak membangkitkan jimat ledakan misterius di kolam spiritual, bayangan Qian muncul dari formasi seperti kilat, dan detik berikutnya, ia melintasi 3 secara vertikal. Muncul di depan Senlang yang belum melambat. Kamu sangat cepat, bagaimana kamu bisa melewati jarak 3.000 kaki? Senlang ngeri. Alasan mengapa dia memilih untuk menyalakan jimat ledakan misterius di kolam spiritual pada ketinggian 3.000 kaki di atas platform kehancuran adalah karena dia menyimpulkan bahwa Tan Yun tidak mungkin melintasi jarak sejauh itu. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, jarak maksimumnya bisa mencapai 4.000 kaki. Dalam kepanikan Senlang, tangan kirinya ingin mengaktifkan jimat meledak di dalam koram roh. Tidak. Retakan. Dalam teriakan histeris Senlang, Tan Yun memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya seperti kilat, dan meremukkan tangan kirinya dengan suara yang jelas dari tulang yang retak. Setelah tangan kanan Tan Yun lolos dari jimat peladak kolam spiritual, tangan kirinya berdiri seperti pisau, dan setelah berturut-turut memotong lengan kiri dan kanan Senlang, telapak tangan kirinya tiba-tiba menamparkan dada Senlang. Engah. Dada Senlang runtuh, matanya berputar, darah disemprotkan dari mulutnya, dan dia terpesona oleh telapak tangan. Ingin meledakan misterius kolam. Oke, aku akan membantumu meledakannya. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Tan Yun,
dengan sinar kekuatan spiritual cahaya keemasan di tangan kanannya, menembus ke dalam jimat ledakan misterius di kolam spiritual, menyelimuti garis destruktif dari jimat ledakan. Tiba-tiba, tirai cahaya abu-abu yang menyilaukan meletus dari jimat peledak kolam spiritual. Wow! Tan Yun melintas di udara dan muncul ratusan kaki jauhnya. Tangan kirinya tiba-tiba mencubit leher Shen Lang, dan tangan kanannya menempelkan jimat peledak kolam spiritual di alis Shen Lang. Segera, jimat peledak berubah menjadi sinar abu-abu dan menembus alis Shen Lang. Kamu ingin menggunakan simbol ini untuk membunuh Lao Su, mimpi. Tan Yun mencubit leher Shen Lang dengan tangan kirinya, dan melemparkannya ke kejauhan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun melompat kembali ke udara. Ketika Shen Lang dibuang oleh Tan Yun, fitur wajahnya berubah dan wajahnya mengerikan seperti hantu. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan kolam spiritual di alisnya membengkak dengan cepat, menyebabkan kepalanya tampak tumbuh lebih besar. Tan Yun, aku mengutukmu. Kutukan itu berhenti tiba-tiba, dan segera, boom. Bersamaan dengan suara keras, kepala Shen Lang meledak. Tiba-tiba, sekelompok pusaran badai yang menghancurkan meledak dari dalam kepalanya seperti awan nebula, menyebabkan tubuh tanpa kepala itu terkoyak menjadi terak. Badai yang menghancurkan menyebar ke segala arah dengan sinar cahaya, dan kekosongan yang menyebar runtuh satu demi satu, dan ada lubang besar di ruang gelap yang 6.000 meter lurus di atas platform kehancuran saat bernafas. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara di tepi lubang besar di angkasa, dengan gelombang akibat yang kuat, seperti gelombang tak terlihat yang menamparkan tubuhnya yang tidak bergerak dengan keras. Di bawah sapuan, Tan Yun, bertelanjang dada, dengan rambut hitam menari liar, melihat melalui rambut yang beterbangan, Anda dapat melihat ketidakpedulian dan matanya yang keterlaluan. Tan Yun tidak meremehkan kehidupan, dia mengabaikan nyawa musuh. Di hadapan musuh yang ingin bunuh diri dengan segala cara, Tan Yun hanya bisa menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan dan membunuh lawannya. Setelah 3 napas, ketika ruang hitam besar di platform kehancuran menghilang, mata semua orang memandang Tan Yun berubah. Ada kepanikan, ketakutan, dan ketakutan, ada kebingungan, keterkejutan, dan kengerian. Mereka tidak tahu bagaimana Tan Yun melakukannya. Dari tahap kehancuran, dia melintasi jarak lebih dari 3.000 kaki dan muncul di samping Shen Lang. Seperti yang kita semua tahu, apalagi 4 tingkat alam jiwa ilahi, bahkan kesempurnaan agung alam jiwa ilahi jarang memiliki kemampuan untuk menjangkau jarak lebih dari 3.000 kaki dalam sekejap sebanding dengan Tan Yun. Tan Yun tampaknya menjadi misteri di hati para murid Jiumai, Diaken, Sesepuh, 9 Kepala, dan bahkan Tantai Xuanzong di Lautan Awan. Sebuah misteri yang tidak pernah tahu apa jawabannya. Sampai sekarang, semua orang tidak tahu sama sekali, seberapa menakutkan tingkat pria misterius ini telah mencapai tingkat tantangan. Saya tidak tahu berapa banyak pembunuh yang ada pada pria misterius ini. Dapat dimengerti bahwa musuh yang paling menakutkan adalah Tan Yun, yang Anda tidak pernah tahu, serangan guntur apa yang akan terjadi padanya di detik berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebak musuh yang tidak bisa melihat. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa saat dia dipromosikan ke tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, sekarang dia telah melompat dan menantang kekuatannya, dia tidak memiliki masalah berurusan dengan beberapa murid tingkat 9 alam jiwa ilahi biasa. Jika dia menghadapi seorang murid jenius di lapisan ke-9 alam jiwa ilahi, dia tidak terlalu yakin. Tan Yun berdiri di udara, dengan pembunuhan kejam di pupil bintangnya. Dia menunjuk satu jari dan menunjuk ke Kang Ling, murid simainya dengan kaki gemetar, dan mengatakan setiap kata, lihatlah dunia yang sudah dikenal ini lebih banyak. Nah, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menonton lagi segera. Mendengar ini, Kang Ling gemetar, berkeringat seperti hujan. Kang Ling, jangan takut padanya. Pada saat ini, kepala kapal pintu suci di pavilion, Xie Juechen, dengan tegas berkata, kekuatan spiritual Tan Yun di kolam roh sedikit yang tersisa, Anda harus percaya bahwa Anda dapat membunuhnya. Betul sekali. Duan Changqiong, kepala jiwa binatang, mendorong, Tan Yun sudah habis spiritualnya, Anda harus percaya pada diri sendiri, Anda bisa membunuhnya. Selama Anda membunuhnya,
kepala ini akan menghadiahi Anda dengan 3 miliar batu roh terbaik. Kepala ini memberimu hadiah 10 miliar. Su Daosheng meraung. Kepala ini memberimu 5 miliar. Gongsun Yang Chun menyemangati. Feng Qingcheng tampak cemas, dan suaranya masih terdengar indah. Selama kamu membunuh Tan Yun, kepala suku ini akan memberimu hadiah 30 miliar. Jangan meragukan dirimu sendiri, sekarang Tan Yun hanya memiliki 10% kekuatan spiritual yang tersisa di kolam spiritualnya. Begitu dia kehabisan kekuatan spiritual, bunuh dia, mudah. Jangan ragu, lawan dia dengan cepat, jangan beri dia kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, 3 juta murid 9 pulsa yang memasang taruhan semuanya berteriak. Kang Ling, apakah kita tidak punya uang, kita kaya, atau kembali dengan malu, tergantung pada Anda. Kakang, kamu harus bertahan. Jangan biarkan pertempuran yang menentukan dimulai, kamu akan ditekan oleh aura Tan Yun. Saudara muda Kang, kamu harus percaya apa yang dikatakan kepala senior, kamu pasti akan membunuh Tan Yun saat ini. Iya, jangan ragu, bunuh dia dengan cepat. Dengan suara dorongan yang melayang di telinga, tubuh gemetar Kang Ling berangsur-angsur menjadi tenang. Semangat juangnya membara lagi. Untuk imbalan besar puluhan miliar dan tidak mengecewakan kepala suku, dia memelototi Tan Yun dan berteriak, "Aku tidak takut padamu. Aku tidak takut padamu." Tan Yun menatap Kang Ling, "Kalau begitu ayo." Wow. Berbicara tentang Tan Yun, terbang menuju arah pedang ilahi Hong Mengtu. Tahan. Feng Qingcheng tiba-tiba memarahi. Kepala Feng, ada apa? Tan Yun melakukan tendangan voli, lalu tiba-tiba melihat ke belakang, menyipitkan mata ke arah Feng Qingcheng. Tan Yun, kamu menggunakan formasi pedang, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mata indah Feng Qingcheng berkedip, dan tidak ada keraguan, mungkin ada binatang roh yang kuat di tas binatang roh Anda untuk membantu Anda membunuh musuh. Jadi saya ingin memasuki formasi pedang Anda untuk menonton pertempuran. Iya, Duan Changqiong dengan tegas berkata, Anda harus membiarkan salah satu kepala kami memasuki permainan untuk mencegah Anda curang. Kemudian, semua kepala suku kecuali Sen Subing setuju. Nadanya tegas dan tidak bisa dibantah. Apakah kamu akan memasuki formasi pedangku? Tan Yun memandang Qingcheng, wajahnya tiba-tiba dingin, dan dia tidak menghindar untuk mengatakan, formasi pedangku adalah kartu trufku, dan itu adalah rahasiaku. Apakah kamu ingin masuk? Feng Qingcheng, apakah kamu memenuhi syarat? Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku akan setuju?